Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Hari ini. Oke, kita belajar. Harus semangat. Sekarang speakernya mohon dimatikan dulu. HP-nya biar tidak kemeresek ya. Pada pembelajaran ini kita sudah sampai kepada pembelajaran tema 4, subtema 3 dan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini kita masih belajar tentang kita masih belajar tentang pantun. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang macam-macam pantun, ciri-ciri pantun ya. Sekarang kita juga belajar, kita mengulas lagi tentang pantun atau macam-macam pantun dengan peredaran darah pada manusia. Ya. Sekarang yang pertama, cara menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Dengan adanya sistem peredaran darah, tubuh dapat mengalirkan dan menerima darah dengan baik. Jika sistem peredaran darah mengalami gangguan, maka tubuh kita juga akan beresiko terkena gangguan atau penyakit. Contoh penyakit yang mengganggu atau penyakit mengganggu peredaran darah yaitu misalnya anemia. Anemia ini penyakit kekurangan sel darah merah. Kemudian hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Penyakit jantung koroner, stroke, dan masih banyak lagi penyakit yang lain, ada leukemia. Ya. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga atau supaya kita tidak terkena penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Yaitu beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Yang pertama adalah memperhatikan asupan nutrisi tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang sehat merupakan cara yang tepat dalam menjaga kesehatan peredaran darah. Nutrisi yang penting bagi tubuh kita antara lain asam lemak omega untuk membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Kemudian serat untuk membantu menurunkan gula darah, dan zat besi untuk membantu produksi sel darah merah. Jadi harus memperhatikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian cara menjaga yang kedua, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dapat mencegah resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan menghindari makanan yang mengandung terlalu banyak gula itu untuk mencegah resiko diabetes atau kencing manis ya. Jadi
Dalam makan sehari-hari kita tidak boleh terlalu berlebihan, terlalu banyak memakan makanan yang mengandung garam dan gula. Kita hanya memakan secukupnya ya. Kemudian cara yang ketiga, membatasi asupan lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak juga dapat mengandung atau mengakibatkan rusaknya pembuluh darah ya. Jadi nggak boleh mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Rozak, saudara Rozak, dilihat LKS-nya Rozak. Kalau mengandung makanan yang terlalu banyak lemak, maka akan berakibat rusaknya pembuluh darah. Cara yang keempat, menghindari asap rokok. Asap rokok itu mengandung nikotin. Itu mengandung racun ya anak-anak. Nikotin dapat mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah dan merusak pembuluh nadi. Oleh karena itu, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Ya. Kemudian cara yang kelima, melakukan olahraga yang teratur. Olahraga secara teratur pastinya dapat membuat jantung kita menjadi sehat dan membuat jantung atau detak jantung kita lebih teratur. Anak-anak dulu sudah pernah kan disuruh menghitung detak jantung sebelum dan sesudah olahraga. Detaknya beda atau sama anak-anak? Tentunya berbeda sebelum olahraga dan sesudah olahraga. Kemudian cara selanjutnya yaitu cukup istirahat. Istirahat yang paling baik yaitu tidur. Ya, menurut penelitian, waktu tidur yang cukup untuk usia anak 1 sampai 4 tahun itu adalah 12 jam per hari. Kemudian untuk usia 4 sampai 12 tahun adalah 10 jam per hari. Untuk pelajar termasuk kalian, rata-rata waktu tidur 8 jam dalam sehari. Sedangkan untuk orang dewasa memerlukan waktu tidur 5 sampai 7 jam per hari. Itulah cara-cara yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan pada peredaran darah pada manusia. Sekarang di sini kita belajar pantun yang ada hubungannya dengan kesehatan. Karena kita bicara tentang kesehatan, maka di sini pantunnya juga mengandung makna atau pesan atau amanat tentang kesehatan. Diulangi lagi, pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun juga terdiri dari 2 bagian, termasuk ciri-ciri pantun, yakni sampiran dan isi. Ya, sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, kalau isi pada baris ketiga dan keempat. Pantun juga termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Ya, dengan pantun seseorang itu dapat mengungkapkan pikiran, perasaan melalui kata-kata yang indah, ya, serta menarik untuk didengar dan dibaca. Karena kata-katanya indah,
Jadi para pendengar atau pembaca itu lebih tertarik. Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting. Siapa yang tidak ingin tubuhnya sehat, semua pasti ingin tubuhnya sehat. Makanya menjaga kesehatan itu sangat penting. Nasihat untuk menjaga kesehatan itu juga bisa diungkapkan lewat pantun. Jadi kita membuat pantun yang mengandung makna atau amanat atau arti tentang kesehatan. Ya, ini ada beberapa contoh pantun tentang kesehatan. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Itu pantun yang pertama. Sekarang pantun yang kedua. Marilah makan buah naga, setelah makan tubuh sehat. Ayo kawan berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Inti atau amanat atau pesan yang terkandung di dalam pantun tersebut, kita dianjurkan untuk berolahraga supaya tubuh kita menjadi sehat. Ya, karena berolahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama tentang peredaran darah kita. Ya, itulah beberapa materi pada hari ini. Ya, sekarang coba audionya diaktifkan lagi. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Ya, oke. Anak-anak, kita masih berbicara tentang peredaran darah. Coba siapa yang bisa memberikan contoh penyakit atau gangguan yang menyerang kepada peredaran darah manusia? Contohnya apa saja? Penyakit apa saja? Razak. Jantung, Bu. Apa ya? Covid. Sakit jantung. Jantung apa? Jantung koroner. Coba yang lain. David. Apa David? Anemia, hipertensi. Ya sudah, anemia, hipertensi. Kemudian siapa lagi? Naswa. Yang lainnya diam ya. Naswa, selain hipertensi, selain jantung koroner, selain anemia, apalagi penyakit yang menyerang peredaran darah? Banyak masih stroke, ya. Kemudian masih banyak lagi. Siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Azza. Bu, aku sekali. Azza, ayo Azza. Leukemia kan termasuk penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Ya belum menjawab ya, diperhatikan. Tadi Bu Sur sudah menjelaskan tentang beberapa cara untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita, yaitu tentang kesehatan peredaran darah. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu cara? Yang sudah menjawab, diam dulu ya, dikasih kesempatan temannya yang lain. Talita. Cukup istirahat. Iya, cukup istirahat. Istirahat yang baik adalah dengan apa, Atika? Tidur ya, karena istirahat yang sehat itu dengan
Kemudian ada kriterianya. Coba tidur yang cukup untuk anak usia 1 sampai 4 tahun itu berapa jam per hari? Iza. Untuk usia 1 sampai 4 tahun. 12 jam per hari, Bu. 12, Bu. 12 jam per hari. Ya, 12 jam per hari. Kalau untuk usia 4 sampai 12 tahun, berapa jam per hari? Azan? 10 jam. 10 jangan kalian sebagai pelajar membutuhkan waktu istirahat untuk tidur 1 hari per hari itu berapa jam? Sofi? Apa, Bu? Iya. Pertanyaannya nggak dengar, nggak diperhatikan. Untuk usia pelajar termasuk kamu itu membutuhkan istirahat untuk tidur berapa jam per hari, Sofi? Halo, Sofi. Iva Ika, coba membutuhkan waktu berapa jam istirahat untuk pelajar per hari? Berapa jam, Nak? 8 jam. Itu semua ya, itu 8 jam. jaga kesehatan pada peredaran darah manusia yaitu dengan cukup istirahat atau tidur. Kemudian cara yang kedua. Hanya boleh. Siapa yang bisa menyebutkan lagi cara yang kedua? Dika Zain. Olahraga, Bu. Olahraga, Bu. Bu. Aku gak oleh karena dewe. Kan dewe. Selain olahraga itu apa lagi? Bu. Makan makanan yang sehat, Bu. Makan makanan yang bergizi. Menghindari asap rokok. Makan makanan yang bergizi sama vitamin. Banyak nutrisi pada tubuh kita ya. Selain itu ada lagi cara untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Dari apa? Minum minuman yang sehat. Menghindari asap rokok. Kemudian ada lagi. Iya. Tidak minum minuman yang beralkohol. Oh ya, menghindari minuman yang beralkohol. Terus menghindari Tidak merokok. yang terlalu banyak mengandung apa? Garam dan gula. Kenapa anak-anak kita dianjurkan untuk menghindari makanan yang banyak mengandung gula? Agar terhindar dari diabetes. Iya, pintar. Kalau kita mengurangi atau tidak terlalu banyak mengandung makanan yang mengandung gula, kita akan terhindar dari penyakit diabetes atau kencing manis. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengurangi makanan yang mengandung garam. Kenapa, anak-anak? Agar terhindar diri yang agar kita terhindar dari penyakit hipertensi. Apa sih anak-anak penyakit hipertensi itu? Penyakit darah tinggi. Ya, itu
beberapa materi. Oh, kemudian masih ada lagi. Kita membatasi makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Ya. Merusak pembuluh darah. Apa ya jadi? Itu materi yang sudah kita pelajari ini. Sorry Miala. Jangan lupa Cek. Zoom bahasa Jawa jam berapa? Jam 9. 9. Jadi anak-anak yang Zoom di Zaidah keluar nanti jam 9 masuk lagi bahasa Jawa. Oke, masih semangat anak-anak ya? Iya. Nanti tugasnya di-share di link WA grup ya. Ya, anak-anak sekarang boleh keluar. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak semua. Semangat ya. Sudah boleh keluar dari Zoom.